Topik ini wajib kalian ngerti, biar gampang waktu belajar kewajiban jangka panjang. Selamat datang di channel Fakultif. Topik kita hari ini akan memulai membahas kelanjutan sisi liability di neraca, yaitu tentang kewajiban jangka panjang atau long-term liability. Disebut jangka panjang karena biasanya kewajiban ini baru bisa disettle dengan waktu lebih dari 1 tahun. Nah, apa aja yang biasa masuk ke kewajiban jangka panjang ini? Yuk kita langsung bahas. Kewajiban jangka panjang atau yang suka disebut dengan kewajiban tidak lancar, sifatnya bisa ada, bisa tidak di sebuah usaha. Untuk usaha kecil-kecilan yang biasanya dimodalin sendiri dan nggak pinjem orang lain atau bank, bisa jadi usaha seperti ini nggak punya kewajiban jangka panjang. Tapi kalau udah sampai pinjem uang, baik untuk modal kerja atau untuk apapun, di mana waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun, biarpun masih usaha kecil-kecilan, mereka udah bisa dianggap punya kewajiban jangka panjang. Untuk perusahaan yang sudah besar, kewajiban jangka panjang ini semakin bervariasi. Terlebih untuk perusahaan yang sudah memiliki nama seperti perusahaan TBK misalnya. Mereka biasanya bukan cuma memiliki pinjaman ke bank atau leasing aja. Mereka bahkan bisa menerbitkan surat utang atau obligasi untuk membantu pendanaan mereka. Surat utang atau obligasi ini bahasa kerennya adalah bonds payable. Secara prinsip, bonds payable persis sama seperti notes payable yang pernah kita bahas. Yang ngebedain, bonds payable ini biasanya nilainya jauh lebih besar dan waktu jatuh temponya lebih panjang. Secara umum, jika surat utang dikeluarkan oleh perusahaan dengan waktu jatuh tempo di bawah 3 tahun, biasanya dikategorikan sebagai notes payable. Sementara, kalau di atas 3 tahun, biasanya dikategorikan sebagai bonds payable. Tapi kak, notes payable bukannya masuk ke kewajiban lancar? Gini guys, notes payable memang biasanya dikategoriin sebagai kewajiban lancar. Tapi, kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun, maka kita kategoriin sebagai kewajiban jangka panjang. Buat ngebedain notes payable yang ada di kewajiban lancar dan yang tidak lancar. Notes payable di kewajiban tidak lancar ini sering juga disebut dengan long-term notes. Nah guys, hari ini kita nggak akan dulu masuk ke pembahasan secara akuntansinya. Saya mau fokus membahas mengenai mekanisme dan pengetahuan dasar mengenai bonds payable, supaya kalian gak kebingungan waktu kita bahas lebih lanjut mengenai kewajiban jangka panjang ini nanti. So, pastiin kalian subscribe channel ini guys, supaya kalian bisa ngikutin kelanjutan pembahasannya nanti. Nah, sekarang kayak gimana sih bonds payable itu? Bonds payable atau yang sering dikenal dengan obligasi, jenis dan bentuknya banyak banget guys. Kalau ada jaminannya, entah berupa bangunan, deposito, atau jaminan lain, ini disebut dengan secured bonds. Khusus bonds yang dijamin oleh bangunan atau real estate, jenis bonds yang ini sering juga disebut dengan mortgage bonds. Kalau dijaminnya oleh aset lain dan ada schedule pembayarannya, bonds seperti ini disebut dengan sinking fund bonds. Sementara itu, kalau obligasinya nggak dijamin oleh aset apapun, obligasi seperti ini disebut dengan unsecured bonds, atau dikenal juga dengan nama debenture bonds. Selanjutnya, ada juga obligasi yang pada saat jatuh tempo bisa dikonversi menjadi saham, yang dikenal dengan nama convertible bonds. Lalu, ada juga obligasi yang ngasih hak ke perusahaan untuk ngelunasin sebelum jatuh tempo, yang sering disebut dengan nama callable bonds. Dan masih banyak lagi tipe-tipe lainnya, seperti zero coupon bond, putable bond, government bond, municipal bond, dan sebagainya. Jenis-jenis ini akan saya bahas jauh lebih dalam nanti waktu kita membahas fixed income di fakultif guys. Sekarang, sebelum kita belajar cara catatnya di akuntansi, ada beberapa istilah yang harus kalian ngerti dulu guys terkait bonds ini. Seringkali, anak akuntansi sendiri bingung perbedaan istilah-istilah ini, karena mereka nggak paham mekanismenya. Perhatiin ini guys, pada dasarnya bond atau obligasi ini adalah surat utang. Jadi, perusahaan kalau butuh dana bisa pinjam uang ke siapa aja dengan cara nerbitin surat utang. Tentunya, di surat utang ini ada tertulis nilai yang mau dipinjam seberapa besar. Nilai inilah yang dikenal dengan istilah face value, yaitu nilai pokok yang akan perusahaan kembalikan nanti pada saat jatuh tempo. Selain nilai obligasinya, ada juga ditulis besaran bunga yang bakal perusahaan bayar sampai jatuh tempo.
Bunga yang tertulis di obligasi ini dikenal dengan beberapa istilah. Ada yang nyebutnya contractual interest rate, ada yang nyebutnya stated rate, ada yang nyebutnya coupon rate, macam-macam guys. Tapi maksudnya sama, yaitu bunga yang tertulis di obligasi dan bakal perusahaan bayar sampai jatuh tempo. Seudah surat utang ini diterbitin, kalau ada yang mau minjemin, mereka bisa beli surat utang tersebut. Nah, yang jadi permasalahan, kalau mau beli surat utang ini, belinya harus di harga berapa? Apakah kita beli seharga face value, atau beli seharga face value ditambah kuponnya, atau bagaimana? Seperti udah saya jelaskan sebelumnya, yang namanya obligasi atau bond ini sifatnya utang jangka panjang. Bisa makan waktu tahunan untuk pelunasannya. Kalau kita cuma beli seharga face value, atau face value ditambah kupon aja, rugi guys. Karena nilai uang sekarang nggak sama dengan nilai uang nanti waktu obligasi ini jatuh tempo di beberapa tahun ke depan. Biar lebih jelas, saya kasih sedikit ilustrasi. Anggap kalian miliarder guys. Lalu ada perusahaan yang menerbitkan bond senilai 10 miliar rupiah dan kalian mau minjemin uang kalian buat perusahaan ini. Untuk mempermudah, katakan bond ini berjenis zero coupon bond atau obligasi yang nggak ngasih bunga alias bunganya 0. Jangka waktu bond ini katakanlah 10 tahun. Jadi, waktu nanti jatuh tempo 10 tahun lagi, duit kalian bakal dikembalikan seharga 10 miliar rupiah. Nah, sekarang coba bayangin, kalau kalian beli saat ini seharga 10 miliar juga, rugi guys. Gak usah muluk-muluk deh, kalau kalian simpen di deposito aja 10 miliar ini, 10 tahun lagi nilainya udah pasti di atas 10 miliar. Jadi, kalau 10 tahun lagi uang kalian dikembaliin 10 miliar, saat ini wajarnya kalian beli di bawah 10 miliar. Karena kalian harus memperhitungkan berapa pengembalian kalian kalau disimpan di tempat lain. Tingkat pengembalian di tempat lain ini istilahnya disebut dengan market interest rate, atau sering diterjemahin sebagai suku bunga pasar. Di sini nih guys, yang biasa orang suka bingung. Mereka nggak bisa bedain apa itu coupon rate dan apa itu market interest rate. Intinya, kalau coupon rate itu adalah bunga yang tertulis di obligasi dan akan dibayar ke kalian selama kalian pegang obligasi ini. Dalam kasus kita, karena tipe obligasinya zero coupon bond, maka coupon rate kita 0%. Sementara yang dimaksud market interest rate adalah bunga yang bisa kalian dapat kalau uang kalian disimpan di tempat lain. Misalnya aja di tempat lain kalau kalian bisa dapat 10%, maka market interest rate-nya bisa dibilang 10%. Jadi kak, berapa sih harga wajarnya kalau mau beli obligasi seperti ini? Nah, cara nentuin market interest rate dan ngitung harga wajar obligasi ini bakal saya bahas lebih detail nanti waktu kita bahas fixed income di fakultif. Untuk saat ini, logikanya kalau 10 tahun lagi mau dapat 10 miliar rupiah dan obligasi kita nggak ngasih kupon, kalau di tempat lain, kita bisa dapat 10% per tahun. Maka, kita harus beli obligasi ini dengan harga di bawah 10 miliar rupiah supaya kita bisa dapat untung kurang lebih 10% nanti pada waktu obligasi ini dilunasi. Katakan setelah dihitung-hitung, wajarnya dibeli di harga 5,58 miliar. Karena kita beli lebih kecil dari face value-nya, maka inilah yang dinamakan kita beli di harga diskon. Bahasa kerennya sering disebut buy at discount. Sementara kalau harga wajarnya saat ini di atas face value-nya, ini yang disebut dengan beli di harga premium. Atau bahasa kerennya disebut buy at premium. Kalau kita beli di harga yang sama dengan face value-nya, ini yang disebut dibeli di harga par atau buy at par. Nah, sekarang kenapa bisa kita beli di harga par atau premium? Coba kalian perhatikan contoh kasus kita ini guys. Obligasi kita coupon rate-nya 0, sementara market rate kita ada di 10%. Ketika market rate lebih besar dari coupon rate, bond kita pasti harga wajarnya akan at discount. Sebaliknya, kalau misalnya bond kita coupon rate-nya di atas market rate, misalnya ngasih kupon sebesar 12% per tahun, sementara market rate-nya hanya 10% per tahun, maka harga wajar bond kita pasti akan at premium. Dan kalau coupon rate-nya sama dengan market interest rate, maka harga wajar bond kita pasti akan at par. Nah, inilah pengetahuan dasar yang minimal harus kalian tahu sebelum kita masuk ke pencatatan kewajiban jangka panjang, khususnya mengenai bonds payable di akuntansi.
Di topik selanjutnya, kita akan bahas pencatatan atau penjurnalan bonds payable ini. Berikut dengan jenis-jenis utang jangka panjang lainnya. Pastiin kalian subscribe channel Fakultif biar bisa ngikutin kelanjutan bonds payable ini. Semoga pembahasan ini berguna dan bisa bikin proses belajar kalian jadi be simple. Sampai jumpa guys!